Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku Farah dan Adel dari SC 2021 bakal ngejelasin soal jawaban dari soal UAS Teori Statistika tahun 2020 sebagai tutor UAS dari SC. Nah, di sini kita punya dua soal. Satu soalnya terdiri dari nomor A sama B. Tapi di sini kita cuma mau bahas nomor 1B sama nomor 2. Karena yang nomor 1A itu kita belum punya jawaban pastinya. Jadi belum bisa kita share gitu. Nah, oke langsung aja. Di sini nomor 1 misal X1 sampai Xn merupakan variabel acak dari X yang berdistribusi Gumbar tipe 1. Nah, di sini ada fungsi densitasnya bisa dilihat dengan parameternya theta. Tetanya itu lebih dari 0. Nah, untuk yang B itu kita diminta buat tentukan taksiran intervalnya atau 100 kali 1 min alfa persen untuk parameter theta dengan pendekatan asimptotik. Nah, oke. Jadi pendekatan asimptotik itu kita coba pakai MLE. Nah, ini MLE itu sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi, dari fungsi densitas ini, kita coba buat di produk dulu. Dibuat produk, terus jadi kan ini berarti produk dari I, dari 1 sampai N, theta E pangkat min X kali E pangkat min theta E pangkat min X. Nah, jadi di sini theta pangkat N, terus yang E pangkat min X-nya itu berubah jadi sigma XI. Bergerak dari 1 sampai N. Nah, selanjutnya juga sama. Jadi E pangkat min theta, terus sigmanya itu kita taruh di atasnya, di sebelah tetanya. Sigma dari I dari 1 sampai N, dari E pangkat min XI. Gitu. Nah, terus setelah di produk ini kita loan-kan. Nah, kalau di loan kan biasa lah ya kayak waktu UTS kemarin. Jadi theta pangkat N-nya pindah ke depan. Terus kalau loan E berarti hilang, jadi tinggal pangkatnya. Yang lain juga sama. Yang loan E berarti loan E-nya hilang atau bernilai 1 gitu. Terus kita setelah dilonkan itu diturunkan berarti di sini n ln theta kurangi sigma xi kurangi theta kali sigma e pangkat xi. Nah, terus setelah diturunkan kita dapatkan di sini dari n ln theta itu diturunkan jadi n per theta. Terus yang sigma xi ini nggak bisa diturunkan karena kita menurunkannya ke theta. Jadi yang bisa diturunkan cuman yang bisa diturunkan selanjutnya itu berarti min theta sigma e pangkat min xi. Jadi diturunkannya tetanya hilang gitu. Terus setelah diturunkan kita sama dengan kan 0, terus kita pindah ruaskan yang minus. Jadi n per theta sama dengan sigma dari I bergerak dari 1 sampai N dari E pangkat min XI. Nah, terus dari yang persamaan sama dengan 0 ini, kita turunkan sekali lagi turunan kedua buat membuktikan kalau ini merupakan parameter taksiran yang maksimum. Nah, terus setelah diturunkan yang kedua kalinya, kita dapat min N per theta kuadrat. Nah, kalau udah minus gini kan berarti kurang dari 0. Berarti nilainya udah maksimum. Nah, maka taksiran MLE-nya itu N per sigma bergerak dari 1 sampai N dari E pangkat min XI. Nah, selanjutnya kita kan mau menaksir interval secara eksak ya tadi. Asymptotic. Nah, jadi kita cari dulu Fisher information-nya di theta. Ini juga kalau nggak salah ada waktu UTS kemarin. Jadi min E
dari turunan kedua dari ln fx dengan theta sebagai parameternya. Jadi ini fx tetanya itu fungsi densitas yang awal ya, yang ini. Nah, kita turunkan 2 kali. Ini yang pertama, turunan pertamanya ln theta min x, min theta pangkat min x. Terus kita turunkan sekali lagi, 1 per theta min pangkat min x. Dan didapat, udah diturunin 2 kali itu, min 1 per theta kuadrat. Jadi, di itu diekspektasi ya. Jadi, min dari min 1 per theta kuadratnya itu adalah 1 per theta kuadrat. Karena ini nggak ada, kita nggak gerak, maksudnya kita nggak bergerak dari 1 sampai n atau sebagainya. Jadi ini merupakan konstanta. Jadi ekspektasinya juga sama, kayak gini lagi. Cuman beda, ini minus kali minus jadi plus. Terus, in dari tetanya itu berarti tinggal kali n-nya, n per theta kuadrat. Terus kita replace tetanya sama theta taksiran hasil dari MLE yang tadi. Nah, yang ini. Jadi 1 per theta kuadrat kan? Berarti 1 per n per sigma E pangkat min XI dikuadratin. Jadi tinggal kita balik. N-nya ada di bawah. Nah, kita udah dapet nih research information-nya. Buat nentuin confidence intervalnya itu, kita pakai rumus ini ada di modulnya Pak Yudi. Pokoknya kalian lihat aja. Jadi intervalnya itu theta topi plus minus dari Z 1 min alpha per 2 per akar dari N information Fisher-nya. Dari maksudnya theta topi ya tadi. Aku salah ngomong. Theta, bukan theta kuadrat, tapi theta topi. Nah, jadi N per sigma dari I sampai N, E min XI, terus plus minus Z score dari dari 1 min alpha per 2. Terus per akar dari N, terus ini dikali dari information Fisher yang theta topi. Berarti yang ini ya. Nih, yang tadi kita udah replace. Terus didapat hasilnya kayak gini. Jadi N per sigma E pangkat min XI bergerak dari 1 sampai N plus minus Z 1 min alpha per 2 kali akar N. Ini dari sini N-nya ke atas ya, jadi kali akar N per sigma dari E min XI bergerak dari 1 sampai N. Gitu. Itu untuk jawaban 1B. Selanjutnya dilanjutin sama Adel. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2 ya. Nah, sebenarnya ini ya jujur kalau untuk UAS TEOS ini tuh kita tuh kayak nggak tahu yang benar yang salahnya gitu ya, Far. Soalnya kayak beneran apa ya? Kita kan dulu gini ya, ini sharing dikit, ini kan kita dulu pakai apa sih namanya, pakai pilgan gitu kan untuk yang nentuin jawabannya. Nah, jadi kita belum tahu apakah jawaban kita tuh benar apa enggak. Soalnya waktu itu nggak dikoreksi sama bapaknya gitu kan. Nah, jadi ini berdasarkan apa ya namanya? Berdasarkan jawaban kita sama yang kita tanya ke teman yang lain kayak gitu. Nah, lanjut yang nomor 2. Nah, ini misal X1 sampai Xn merupakan variabel acak dari X dengan fungsi densitas sebagai berikut, di mana Fx yaitu B theta 1 ditambah beta X pangkat theta plus 1, di mana X itu lebih dari 0. Dengan beta lebih dari 0 diketahui dan theta lebih dari 0 tidak diketahui. Dimisalkan bahwa N sama dengan 1 dan dimiliki rumus hipotesis sebagai berikut, di mana H0 yaitu theta sama dengan 1 dan H1 itu theta sama dengan 2. Dengan menggunakan taraf signifikansi alfa, maka yang A itu adalah buktikan bahwa fungsi kritisnya yaitu the most powerful test adalah Vx sama dengan 1, 0 jika 1 jika X kurang dari alfa per beta dan 0 jika X lebih besar sama dengan
alfa per beta. Dan yang B itu tentukan power of test, yaitu pi theta. Nah, di sini kan jadi diketahuin kalau tetanya itu tidak diketahuin kan. Nah, itu yang pertama itu kita disuruh nyari most powerful test. Nah, di sini kalian bisa buka modulnya yang halaman 51 yang tentang Neyman-Pearson. Nah, itu rumus-rumus untuk yang di soal nomor 2 ini. Jadi di sini yang pertama itu kita pakai fungsi likelihood ya. Nah, jadi ini fungsi likelihood untuk yang untuk yang H0 dan fungsi likelihood untuk yang H1. Nah, yang pertama itu untuk yang H0 di mana pertama tuh kita produkkan dulu kan. Jadi kalikan I sama dengan 1 sampai N dan di mana beta terus dikali 1 karena tetanya itu sama dengan 1, udah itu 1 ditambah beta X dikali 1 ditambah 1 kan, karena di sini di F0 ini dimana tetanya itu sama dengan 1 sesuai dengan H0. Terus untuk yang kedua, untuk yang H1 sama dengan 2, dimana di sini berarti tinggal ganti aja yang tetanya itu dengan 2. Nah, jadi di sini ada beta udah itu dikali 2 dikali 1 ditambah beta X dikali pangkat 2 tambah 1 kan. Nah, nanti udah itu dicari R-nya tuh kan artinya reject ya. Jadi kayak daerah reject gitu. Kalau di buku gitu kan reject area. Nah, terus berdasarkan rumus yang reject itu kan berarti F1 X hingga dibagi F0 X hingga gitu kan lebih dari K. Jadi di sini kita tuh dapat F1-nya itu berarti beta 2 beta dikali 1 ditambah BX beta X itu pangkat 3. Udah itu dibagi beta dikali 1 ditambah beta X pangkat 2. Nah, itu dia itu dapat kan hasilnya itu 2 dikali 1 ditambah beta X lebih dari K. Nah, dapat tuh X-nya lebih dari K-2 dibagi 2 beta. Nah, jadi untuk daerah kritisnya itu yaitu R sama dengan tolak H0 jika itu kan tolak H0 jika X lebih dari K-2 dibagi 2 beta. Dari itu kita tuh ingin mencari nilai K terlebih dahulu tuh untuk melihat apakah terbukti apa enggak kan yang untuk yang A itu. Nah, berarti kita cari dulu nilai K-nya. Nah, udah itu jadi tinggal masukin aja, terus lanjut sekarang udah itu sama dengan alfa. Nah, udah itu K-2 dibagi 2 beta sama dengan alfa. Jadi dapat K-nya itu 2 alfa beta ditambah 2. Nah, udah itu kita masukin lagi yang X lebih dari itu gitu. Jadi kayak kalau sebenarnya mah kayak masukin ke yang pi gimana ya? Pi udah itu X sama dengan 1. Udah itu pada saat theta X sama dengan 1. Pada saat F1 X tahingga lebih dari F0 X tahingga udah itu dikali K. Udah itu baru dimasukin F1-nya berapa, terus F0-nya berapa. Dia tuh K-nya tuh berapa. Nah, setelah dapat nanti dapat X-nya itu lebih dari alfa gitu. Jadi yang dia itu F1 lebih dari F0 kali K. Nah, itu sebenarnya kan. Udah itu jadi dapat X lebih dari alfa sehingga dapat fungsi kritisnya itu ini theta X atau phi X? Dapat phi ya, kayaknya phi. Phi X-nya itu 1 0 terus 1 jika X lebih dari alfa dan 0 jika X kurang dari sama dengan alfa. Nah, jadi dapat dilihat kalau dia itu tidak terbukti karena beda sama hipotesis sebelumnya gitu kan. Kan yang sebelumnya itu 1 jika X lebih dari, kalau nggak salah ya, alfa per beta kan. Sedangkan kita tuh dapatnya 1 jika X lebih dari alfa. Nah, berarti dia itu tidak terbukti. Nah, lanjut yang B. Nah, untuk yang B kita tuh nyari power of test. Nah, kalau seandainya kalian lihat di buku, di modul, kayaknya dia sekitar halaman 52. Nah, jadi di sini pertama itu tinggal kalian integralkan gitu. Integralkan
yang fungsinya. Nah, jadi kan di sini ada integral alfa sampai ta hingga beta theta, udah itu dikali 1 ditambah beta x pangkat theta plus 1 kan dx. Nah, udah itu tinggal 1 dikurangkan biar apa ya, 0 bawahnya kayak gitu. Itu kan fungsi kalkulus kan. Nah, udah itu beta theta dikali 1 ditambah beta x dikali di pangkat theta plus 1 kayak gitu. Nah, udah itu nanti kalian rubah tuh. Jadi rubah 1 plus beta x menjadi u kayak gitu. Nah, udah dirubah baru tinggal kalian integralkan kan. Setelah diintegralkan dia itu dapat 1 dikurang theta plus 2, theta per theta plus 2 udah itu dikali 1 plus beta alpha dipangkat theta plus 2 udah itu dikurang 1. Nah, udah itu H1 benar jika theta itu sama dengan 2 kan. Nah, baru tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukkan untuk yang rumus, untuk yang apa namanya yang telah kita dapatkan dari fungsi yang di atas itu yang telah diintegralkan itu baru kita masukin tuh yang kalau seandainya 2 gitu kan. Kalau seandainya 2 berarti dapatnya itu 3 dikurang 1 minus 1 ditambah alfa beta itu dibagi 2 itu tuh pangkat 4 ya. Nah, itu tuh pangkat 4. Nah, terus H0 benar yaitu theta sama dengan 1 di mana dia itu hasilnya itu 4 dikurang 1 plus alfa beta pangkat 3 udah itu dibagi 3. Nah, kayak gitu. Ralat kayaknya itu pangkatnya pangkat 3 ya untuk yang atas. Untuk yang 2 itu. Nah, gitu aja. Untuk apa ya, untuk yang tutor SC untuk UAS TEOS gitu aja. Mohon maaf kalau kita ada salah atau kita belum maksimal untuk nyampainya atau kalian juga belum mengerti. Kalau seandainya ada yang mau ditanyain boleh tanyain aja ke apa namanya? Ke yang penanggung jawab tutornya atau langsung tanyain ke aku atau ke Farah. PC aja langsung juga gak masalah kalau mau nanya tentang UAS TEOS ini. Gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.